Nah, konsep yang kayak tadi tuh Ustaz, yang Ustaz tahu, konsep kasih sayang itu konsep seperti apa sih itu? Kasih sayang yang dimaksud itu sebetulnya eh, yang umum, Ah, yang umum, yang kita menyayangi orang tua, mm-mm, menyayangi anak, menyayangi istri, menyayangi saudara, menyayangi mm-mm, teman, itu mm-mm. yang dimaksud. Tapi kenyataannya Ah, itu kita lihat di negara-negara barat itu, negara-negara yang mayoritasnya Nasrani, mereka merayakan Valentine Day itu berlebihan, gimana kebablasan. contohnya? Contohnya Zina gitu ya? ya zina, seks Ah, bebas, gitu. dan itu Ini malah menyalahi aduh, aturan yang ada di agamanya kalau kayak gitu Ustaz ya. iya betul, menyalahi apa yang ada di ajaran agama Kristen. Nah, itu kan sebelum Islam. Antum berbicara ini dari sudut pandang antum sebelum Islam. Bagaimana setelah antum masuk Islam? Misalnya yang antum pelajari di Islam lah, setelah Islam. Misalnya antum kan sekarang sudah Islam. Nah, menurut yang antum ketahui di dalam Islam itu seperti apa menanggapi Valentine? Oke, Bismillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan saya nikmat Islam sehingga saya bisa mengetahui yang hak dan yang batil, sehingga saya bisa mengetahui tentang tauhid dan syirik, Mm-mm. sehingga saya bisa menjalani jalan yang lurus ini. Semoga saya istiqomah. Amin ya Allah. Eh, Setelah saya belajar Islam dan ketika Mm. saya mendengar kata Valentine sendiri ya, Uh-uh. saya merasa Valentine itu ini untuk para muda-mudi Muslim. Saya nasihatkan supaya tidak merayakan hari Valentine, tidak perlu ikut-ikut karena saya melihat Valentine itu memiliki banyak keburukan, Ustadz. Salah satunya. Salah satunya tasyabu yang pertama. Benar, karena kan dalam Islam haram hukumnya ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Fahuwa Gitu minhum kan? ya. Barang Barang siapa siapa yang menyerupai menyerupai suatu suatu kaum kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk kaum itu. Wah, kalau udah Rasulullah bilang kayak gitu, sudah. Kita iya, kita udah dianggap termasuk kaum itu. Berarti kalau kita misalnya ikut merayakan Valentine, ya udah dia termasuk kaum Katolik sama kaum Kristen Kristen. itu. Ya Allah, ini kan mengenaskan sekali gitu. Kalau sampai Rasulullah aja yang bilang kayak gitu ke kita, ya udah. Lebih-lebih parah daripada itu, Ustadz. Bahkan bisa jadi tasyabunya ke orang-orang kafir musyrikin, Wah, itu dia masalahnya. paganisme. Ini kan nggak baik ya Iya, dicontoh. soalnya sejarahnya tuh jelas itu. Itu bukan dari ajaran Islam, bukan dari ajaran Kristen maupun Katolik, tapi Heeh. dari ajaran paganisme. Paganisme ya. Yang kedua, kasih sayang yang disebut dalam Valentine itu jelas-jelas menipu. Oh, Iya, ini baru tahu saya. dimanfaatkan Menipu, untuk menipu gimana itu? memanfaatkan anak-anak muda untuk melakukan zina dan Oh iya. seks bebas itu. Bahkan saya juga Ustaz, pernah baca sebuah berita bahwa di hari Valentine itu malah banyak yang berzina dengan embel-embel hari itu hari kasih sayang. Oh, saya geleng-geleng kepala. Ya Allah, ini kok kayak gini gitu loh. Makanya kita nggak heran ya, kenapa Islam itu melarang merayakan perayaan di luar Islam karena banyak mudorotnya gitu ya. Iya, Jadi kayak gitu. Salah satu contohnya ya kayak gitu, menghindari mudorot gitu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kan gitu dalam Islam. Hindari mudorot dulu sebelum datang ini mudorot tersebut gitu. Itu bahkan kayak gitu. Saya iya, bacanya seperti itu. Ya Allah. Sampai ada orang yang memanfaatkan seperti itu ya Ustaz ya. iya. Nah, Tentang Valentine menurut Day. yang antum ketahui, kan antum udah belajar Islam ya, udah 4 tahun ya, empat Insya Allah tahun 4 penuh tahun belajar menjelang Islam. 5. Nah, menurut antum kasih sayang di Islam itu seperti apa konsepnya? Biar pemirsa di rumah itu tahu gitu loh, baik yang apa ya, yang non Muslim maupun orang-orang yang Islam, maupun orang-orang Islam yang masih merayakan Valentine. Bilang ke mereka, konsep kasih sayang di Islam itu seperti apa sih? Konsep kasih sayang dalam Islam. Mm-mm. Yang pertama, konsep kasih sayang itu
Yang pasti kasih sayang itu sama dengan cinta ya. Mm-mm. Ya, yang pertama kasih sayang dan cinta itu pastinya untuk Allah, untuk Yang Rob pertama kita. ya, yang Iya, pertama. untuk Rob yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita dari sebelumnya kita mati. Mm-mm. Dan kita wajib mencintai Allah lebih dari siapapun. Mm-mm. Kemudian cinta yang kedua yaitu untuk Nabi kita, untuk Rasulullah yang Mm-mm. telah berjuang mendakwakan Islam sehingga kita sampai hari ini bisa beriman Mm-mm. dan mendapatkan cahaya Islam. Mm-mm. Dari kegelapan sampai ke cahaya yang terang benderang ya, seperti Ya, sekarang seperti ini. Ibrahim. Lalu yang ketiga, cintailah sebagaimana tabiat manusia pada umumnya, yaitu mencintai seorang orang tua mencintai anaknya, istri mencintai suaminya, suaminya mencintai istrinya, dan kecintaan kepada makhluk itu jangan sampai berlebihan Benar-benar. karena bisa jadi kita mencintai seseorang hari ini, kita tidak tahu mungkin besok kita membencinya, dan bencilah seseorang itu sewajarnya. Dan kasih sayang di Islam pun tiap hari ya Ustaz, nggak ada. Ini hari kasih sayang nggak ada dalam Islam ya. Bahkan kasih sayang dalam Islam tiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam gitu ya. Benar nggak? Betul sekali Ustadz. Nah, gitu. Apapun itu kasih sayang Mm-mm. ataupun hari perayaan ulang tahun atau sebagainya itu sama aja. Kita aja. berkasih sayang kepada orang banyak gitu ya. Sayang sama orang tua apalagi itu setiap saat gitu. Nggak perlu nunggu hari ibu dulu baru sayang sama ibu. Nunggu hari kasih sayang dulu baru berkasih sayang dengan sesama makhluk. Nggak perlu gitu dulu. Kalau Islam kan memandangnya bukan seperti itu gitu ya. Iya. Bahkan Islam itu menyuruh berbuat baik kepada non muslim sekalipun Rasulullah perintahkan berbuat baik. Kan begitu Ustaz? Betul sekali. Bahkan apa ya? Barang siapa yang membunuh orang kafir aja itu dijamin neraka oleh Rasulullah. Man qatala qatilan min ahli zimmah lam yajid rihal jannah. Kan begitu kata Rasulullah. Barang siapa yang membunuh satu orang saja dari kafir zimmah, dari kafir zimmi, lam yajid rihal jannah, maka dia tidak mencium baunya surga. Kan begitu. Subhanallah. Bahkan juga ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Zar, ya Aba Zarrin, idza tabakhta marokotan fa'aksir ma'aha. Wahai Abu Zar, apabila kamu memasak gulai, fa'aksir ma'aha, maka banyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jironak, dan perhatikan tetangganya. Nah di sini kan berarti Rasulullah SAW itu tidak menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga yang muslim aja. Kepada non muslim pun Rasulullah menyuruh kita untuk berbuat baik. Dan begitu juga kan seperti yang antum pelajari bahwa baginda Rasulullah SAW itu juga berbuat baik kepada non muslim gitu. Iya. Berbuat melaksanakan perjanjian Hudaybiyah gitu. Meskipun pada akhirnya yang melanggar perjanjian Hudaybiyah itu adalah orang-orang kafir musyrik Makkah sendiri gitu. Sedangkan Rasulullah mentaati perjanjian itu gitu. Bagaimana Rasulullah bermuamalah kepada orang-orang Yahudi gitu. Muamalahnya baik gitu. Rasulullah juga berbuat baik kepada mereka gitu. Dan ini menurut saya Ustaz, ini merupakan konsep yang diajarkan Rasulullah bahwa berkasih sayang itu kepada siapa aja. Baik kepada sesama muslim maupun kepada non-muslim, kita diharuskan untuk berkasih sayang kepada mereka dan tidak boleh untuk menyakitinya. Bahkan kata Rasulullah gini Ustaz, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Tidak beriman salah seorang di antara kamu, tidak beriman salah seorang di antara kamu, dan tidak beriman salah seorang di antara kamu. Sampai Rasulullah bersumpah 3 kali. Tidak beriman salah seorang di antara kamu. Otomatis kan sahabat heran. Loh Rasulullah, maksudnya gimana? Tidak beriman salah seorang di antara kami. Qila, para sahabat kan bertanya, qila man ya Rasulullah? Siapa Rasulullah yang tidak beriman itu? Maksud Rasulullah tidak beriman ini, kata para ulama, tidak sempurna imannya. Nah, otomatis kan para sahabat bertanya, qila man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah yang tidak beriman itu? Maka Rasulullah SAW itu menjawab,
Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nah, ini kan bukti bahwa sekalipun tetangganya itu muslim ataupun non muslim, maka menyakitinya adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Karena di sini nggak ada batasan bahwa ini untuk orang muslim saja, orang Islam saja, nggak ada gitu. Ini untuk tetangga muslim saja, enggak. Bahkan tetangga non muslim pun masuk dalam hadis ini. Nah, begitulah yang diajarkan Rasulullah. Masya Allah. Nah, bahkan seperti itu ya, mulia ya yang diajarkan Rasulullah. Itulah konsep di dalam Islam, kasih sayang dalam Islam ya. Dan menurut saya juga salah ya orang yang beragama Islam kemudian dia ikut-ikutan dalam merayakan Valentine. Padahal nggak bagus ya Ustaz ya sebetulnya. Jelas banyak mudaratnya. Banyak mudaratnya. Dan untuk apa coba kita merayakan itu? Nggak ada. Karena Islam sudah mengajarkan itu jauh-jauh hari, 1400 tahun yang lalu. Benar nggak Ustaz? Betul sekali. Jangan sampai apalagi kan seorang wanita itu menjual cintanya cuma demi sebatang coklat. Soalnya kan Valentine Day itu kan coklat ya. Identik dengan tambang apalah maunya coklat gitu. Dengerin tuh yang perempuan. Jangan sampai mau daripada dikasih coklat mending dikasih mahar dong. Mending diajak akad dong. Oh gitu. Ya akad ya. Insya Allah. Nah gitulah problem yang ada dalam Islam itu sekarang seperti itu Ustaz. Banyaknya orang-orang yang mengaku dirinya Islam tapi masih merayakan Valentine, masih merayakan tahun baru dan sebagainya. Padahal kan itu semua bukan dari ajaran Islam gitu. Betul. Tahun baru Masehi. Banyak kan itu.